Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Muhammad Dani. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari UAS struktur data. Nah, pada UAS struktur data pertanyaan kedua ini dibagi menjadi 4, yaitu A, B, C, dan D. Nah, sebelum saya menjawabnya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. A. Dalam materi searching, pilihlah satu metode algoritma, kemudian jelaskan metode algoritma tersebut. Nah, saya di sini memilih metode learning search, yaitu adalah metode algoritma pencarian yang paling sederhana dan langsung. Nah, metode ini prinsip utamanya itu sangat mendasar, yaitu memeriksa setiap elemen data satu persatu secara berurutan mulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir sampai data yang dicari ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Oke, karena bagian A sudah selesai, saya akan nextnya yaitu B. Dalam arti sorting, pilihlah satu metode algoritma yang pernah Ibu ajarkan di kelas. Dan satu yang belum pernah Ibu ajarkan di kelas. Kemudian jelaskan dua metode algoritma tersebut serta apa perbedaannya. Nah, metode yang pernah diajarkan Ibu di kelas itu metode bubble sort. Terus sedangkan yang tidak diajarkan itu bucket sort. Nah, apa itu bubble sort? Bubble sort itu adalah metode merapikan data dengan cara membandingkan dua elemen data secara sebaris, lalu membenarkannya jika datanya salah. Nah, sedangkan metode yang tidak diajarkan itu adalah bucket sort. Bucket sort itu adalah metode elemen atau metode merapikan data dengan cara membagikan data ke dalam beberapa kelompok bucket. Setelah itu data dibenarkan lalu disatukan. Nah, perbedaan dari bubble sort dan bucket sort itu adalah bubble sort itu merapikan data dengan cara membandingkan dan menukar dua angka yang berdampingan satu persatu secara terus-menerus. Sedangkan bucket sort itu merapikan data dengan cara memprioritaskan mengelompokkan data ke dalam beberapa ember atau wadah berdasarkan rentang nilainya terlebih dahulu, baru kemudian dirapikan dan disatukan. Karena bagian B sudah selesai, kita akan melanjutkan bagian C, itu kita diberikan pada bagian C ini kita diberikan data, yaitu seperti ini datanya nih. Oke, nah datanya itu ada 1, 2, 3, ada 6. Nah, terus kita disuruh carilah angka 60 dengan pembuktian metode algoritma yang kamu pilih di nomor 1A pada program terlampir. Nah, pada yang di nomor 1A ini kita memilih metode learning search. Nah, pada metode learning search ini kita menggunakan indeks ke 0, yaitu indeks pertama atau data ke pertama. Nah, pada data pertama ini kan angkanya 80. Jika angka yang kita cari itu bukan 80, maka di sini itu dia akan tidak. Terus jika tidak, maka kita akan meneruskan indeksnya itu ke indeks selanjutnya, itu indeks 1. Nah, jika indeks satunya itu bukan data yang kita cari, maka itu juga tidak, terus dilanjutkan ke indeks 2. Nah, indeks 2 ini kan bukan juga, maka tulis tidak, terus dilanjutkan ke indeks ketiga, yaitu indeks 60. Nah, berarti ini data yang kita cari. Maka jika indeks ketiganya itu data yang kita cari, maka program ini akan berhenti dan data yang dicari yang dicari itu ditemukan pada ke indeks ketiga. Nah, karena bagian C sudah selesai, saya akan melanjutkan ke bagian D. Oke, pada bagian D ini kita juga diberikan data, yaitu 5 data. Nah, kita disuruh urutkan data tersebut dengan pembuktian dua metode algoritma yang saya pilih, terus yang dipilih pada nomor 1B, terus pada program terlampir. Oke, karena kita disuruh membuktikannya, yaitu kita di sini akan mencari ascending. Ya, kita akan menggunakan metode bubble sort terlebih dahulu. Sabar. Oke. Nah, pada bubble sort ini kita akan menggunakan langkah awal, itu atau pas awal. Nah, pada langkah pertama itu kita akan memindahkan posisi ke-13 ini sampai dia tuh di belakangnya dia tuh tidak ada yang terkecil lagi. Tidak ada yang terbesar lagi, oke. Nah, jika kita tidak ada yang terbesar lagi,
maka tuh posisinya tuh berpindah ke sini. Oke. Nah, jika posisinya sudah ke sini, kita akan melanjutkan langkah kedua, yaitu dengan cara memindahkan angka terbesarnya lagi ke belakang, sehingga angka terkecilnya tuh di depan. Nah, maka di sini pada langkah kedua ini habis 13 itu angka angka terbesarnya itu adalah 11. Nah, maka kita akan melakukan sehingga angka 11-nya itu ada setelah angka 13. Oke. Nah, habis itu kita akan melanjutkannya lagi ke langkah 3, yaitu kita tukar posisinya. Jika posisinya seperti ini nih, misalnya posisinya seperti ini, itu maka posisinya tetap. Jika posisinya yang ini lebih besar dari yang di belakangnya, maka posisinya itu akan ditukar. Nah, terus tukar. Nah, jadi seperti ini. Misalnya ini enggak ketukar nih. Ini kan 5 sama 9 kan gedean 9. Jadi posisi 9 itu sudah tidak ditukar. Berarti kita akan melakukan langkah keempat atau langkah terakhirnya, yaitu kita akan memisahkan atau memindahkan data yang ini ke sini, sehingga hasilnya tuh menjadi yang paling terkecil itu adalah angka 5, sedangkan selanjutnya itu angka 7, terus angka 9, angka 11, sampai angka 13. Oke. Nah, karena metode bubble sort sudah saya jelaskan, saya akan melanjutkan metode, yaitu metode bucket sort. Yaitu metode bucket sort ini kita akan mencari ascending, yaitu nilai terkecilnya. Nah, pada metode bucket sort ini kita menggunakan bucket itu atau bucket 1 itu yang berisi angka terkecil yaitu 5 sampai 7. Terus bucket keduanya adalah 8 sampai 10, karena 8 10-nya enggak ada maka angka 9. Sedangkan bucket ketiganya itu 11 sampai 13. Maka jika angkanya ada maka ditulis itu 13 dan 11, atau 11 sama aja lah ya, 11 atau 13. Oke, terus diurutkan secara ascending. Nah, setelah diurutkan secara ascending, nah maka disatukan, yaitu bucket pertama yaitu 5,7, terus ditambah 9, terus ditambah bucket terakhir yaitu 11 dan 13. Nah, maka jadilah angka terkecilnya itu 5, sedangkan angka terbesarnya yaitu 13. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.